Kami belajar jadi wartawan itu dari nulis, cetak, dari ngetik. Saya belajar jadi wartawan dari mesin ketik. Yang susahnya bilang udah ngetik susah-susah, kita kasih ke redaktur, diperiksa pakai spidol, dicoret, buang gitu. Harus ngetik lagi. Nah, Bang, nih mengenai jurnalis nih, kan Bang Joendra kan termasuk jurnalis senior nih. Kami mau minta dibanding kalian ya. Dibanding kami. Jauh ya, jauh. Mau minta tanggapan mengenai citizen atau jurnalisme warga, Karen. Karena sekarang itu kita mendapatkan informasi itu lebih banyak dari citizen, Bang, dibandingkan dengan wartawan yang beneran gitu, Bang. Infonya lebih cepat nyampe dari Iya, citizen. benar. Menurut Abang gimana, Bang? Ya nggak apa-apa kan, maha benar citizen dengan segala firman-Nya. Tapi kan biasanya kita juga belum tahu kebenarannya gitu, Bang. Ya memang eranya kan seperti itu sekarang ya. Teknologi informasi itu berkembang, bertumbuh demikian cepat, jauh lebih cepat bahkan dari apa yang bisa kita perkirakan, ya. Termasuk kami yang bergelut di bidang informasi, di bidang jurnalistik ini, ya. Banyak kita tidak menduga, terkaget-kaget, ini cepat sekali. Iya, ya. betul. Saya ingat 2009 atau 2010, saya di Surat Kabar Tribun Lampung waktu itu, kita diminta beralih dari handphone biasa ke BlackBerry, ya, ke BlackBerry. Itu resistensi di internal itu luar biasa. Diminta ganti ke BlackBerry itu dianggap menyusahkan lah, dianggap bikin ribet lah, ya, membebani karyawan dan sebagainya, menolak semua gitu. Nah akhirnya dengan ya mungkin sebagian besar terpaksa akhirnya beralih ke BlackBerry kan, untuk kerja maksudnya ya, untuk kebutuhan kerja. Awalnya begitu gencar penolakan, itu nggak nyampe seminggu mereka di banyak tempat pojok-pojok itu kalau lagi ngobrol itu ngobrolin ganti apa? HP. Casingnya itu loh. Kita sebutnya apa? Kondom itu ya. Padahal baru seminggu yang lalu masih ribut nolak gitu. Nah, akhirnya menikmati gitu. Nah, lagi asik-asik BlackBerry muncul Android ya, dan seterusnya. Dan teknologi informasi berkembang bersama dengan perubahan gadget dan seterusnya. Nah, hari ini dengan media sosial terutama ya, yang luar biasa sekali percepatan dan platformnya demikian banyak, mudah sekali dijangkau, murah juga gitu. Betul, Bang. Maka semua orang bisa melaporkan informasi, bisa melaporkan informasi. Ya dulu kan kalau orang tahu sesuatu, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Maka ketika dia tahu sesuatu, dia akan kabarkan, informasikan kepada wartawan, teruskan informasi itu kepada wartawan. Ada kecelakaan di mana misalnya, dia akan kontak wartawan, ada kecelakaan di sini gitu, wartawan datang. Ada banjir di mana, dia akan informasikan ke wartawan ada banjir gitu. Polisi kalau ada mutasi pejabat Kapolda, Kapolres gitu, dia kasih tahu wartawan dulu gitu. Maka dulu wartawan itu adalah kalau dalam serial Wiro Sableng itu kakek segala tahu ya. Ya, semuanya tahu gitu, Bang. Tahu semua, tahu macam-macam gitu. Sebenarnya karena semua itu ke dia dulu. Nah hari ini dengan adanya media sosial, orang nggak ke wartawan lagi. Ketika Reni rumahnya mati lampu, nggak ngasih tahu wartawan, update status aja. Mati lampu deh, ya kan. Kalau keset sabuk kampret lah, gitu, ya kan, cebong lah gitu, ya kan, harus disebut. Nanti bahaya kan kalau ada kampret harus ada cebong satu paket ya. Nah. Orang langsung gitu, ada banjir dia langsung update status, sehingga ketika rumahnya Tias tuh di lingkungan terjadi banjir, dia update status. Sebelum saya baca media online dan lain-lain, saya udah tahu bahwa misalnya Tias rumahnya di mana? Di Gading Rejo. Di Gading Rejo. Maka saya tahu bahwa Gading Rejo saat itu sedang terjadi banjir. Bahkan mungkin detail, ada foto, ada banjirnya tingginya berapa dan seterusnya, hanya lewat statusnya beliau gitu, tanpa saya harus membaca media online, nonton TV dan seterusnya. Nah, perubahan perilaku masyarakat tadi ya jadinya memang terjadi karena perubahan teknologi informasi tadi. Nah, ini sesuatu yang nggak bisa kita bendung. Bahkan kita di media massa pun bekerja seringkali rujukannya postingan-postingan di media sosial. Ya. Nah, tinggal memang saya pribadi mendorong agar teman-teman netizen bisa menggunakan media sosial itu untuk hal yang baik, untuk hal bermanfaat.
minimal nggak bikin dosa. Kalau dia nggak bisa memberikan manfaat lewat statusnya, postingannya, jangan sampai malah status dan postingan itu membuat dia menyusahkan orang ya. Misalnya bikin postingan yang tadi fitnah ya, menghujat, ngata-ngatain orang, postingan-postingan yang kasar, yang sadis dan seterusnya, cabul dan seterusnya, itu kan merugikan orang lain yang ujung-ujungnya dosa ya Bang ya? Ya pasti dosa kan gitu. Masa kita nambah-nambahin dosa kan mendingan gak usah buka medsos kan, nambah-nambahin. Kita kan bukan orang suci kan, pasti juga dosa kita juga banyak gitu. Tapi ngapain kita tambah-tambahin untuk hal yang sebenarnya bisa kita hindarin, ya kan? Nah saya mendorong lebih dari itu, kita bisa kok melakukan hal positif hanya lewat ketikan kita di status pendek kita. Ya, yang punya bakat ngelucu gitu, nggak apa-apa. Bikin orang bahagia ya Bang. Iya, saya kadang lagi di jalan gitu, lagi nyetir, ya ada orang naik motor gitu kan di tengah ya kan, kita biarin, nggak juga minggir, klaksonnya tapi kanan aja kan, klakson sennya kanan aja kan, nggak lama-lama kita klakson tipis-tipis gitu, masih juga gitu, lama gitu. Nah akhirnya begitu di klakson kenceng dia minggir, kita lewatin terus dia marah-marah gitu kan, nah kan gitu. Nah itu bisa jadi status gitu. Saya ada di buku saya tuh jadi status gitu. Nggak apa-apa saya bilang jalan pelan, tapi mbok ya di pinggir, dan kalau di klakson jangan marah gitu. Nyindir gak nih? Tapi kan mungkin ada orang baca itu, ya memang nyindir kan gitu. Orang baca, gue kayak gitu kalau dia gitu. Nah kemudian menyadarkan dia bahwa kalau dia kayak gitu tuh merugikan orang gitu. Ya saya pernah kayak gitu, terus begitu saya lewatin tuh si pengendara motor, ternyata di belakang saya udah panjang. Macet. Gitu. Ya macet sih enggak, cuman banyak yang nunggu gitu. Nunggu si pengendara motor ini minggir, sebut saja ibu-ibu ya kan? Pasti pelaku utama ya. Nah itu, tuh, jadi itu kan remeh-temeh sebenarnya ya, remeh-temeh tapi mungkin itu memberikan satu sindiran, itu memberikan satu kesadaran kepada yang membaca gitu, bahwa kalau dia seperti itu, itu nggak baik, atau minimal yang bukan seperti itu dia ketawa, iya gitu, lucu aja gitu, di jalan banyak yang seperti itu. Nah gitu sih. Okay. Nah berbicara mengenai fenomena YouTuber nih Bang, kira-kira kalau menurut Bang Juendra, YouTuber ini bisa menggeser posisi wartawan nggak sih Bang? Karena sebagai contoh kayak Deddy Corbuzier kemarin itu kan, dia mewawancarai bisa mantan Menkes Kesehatan Siti Fadila Supari gitu, dengan mudahnya kan masuk ke situ. Sedangkan jika wartawan kan memang harus ada prosedurnya gitu. Itu bagus. Ya, pertanyaan tadi apakah bisa menggeser, saya nggak tahu, karena kalau saya nggak terlalu pikirin ya yang gitu-gitu ya. Itu kan kalau misalnya wartawan iri sama Deddy Corbuzier, ya wartawannya aja yang kurang kualitas gitu ya. Saya di Skup Lampung, saya nggak pernah merasa kesulitan tuh nemuin narasumber. Kalaupun sulit, ya saya akan berusaha untuk dapat gitu. Jadi nggak ada, misalnya kalau contohnya tadi di si Deddy ya, Deddy bisa wawancara Ibu Siti Fadilah ya. Mestinya wartawan yang lain juga bisa, banyak yang bisa. Cuman bedanya Deddy kan artis, memang sudah terkenal gitu. Pasti banyak yang bisa wawancara Bu Siti Fadilah. Jadi jurnalis tidak perlu merasa tersaingi dengan para YouTuber. Tidak juga perlu takut akan tersingkirkan ya. Profesi jurnalis itu kan mulia, profesi yang sangat mulia. Lalu profesi yang juga butuh skill dan keterampilan yang luar biasa. Di situ juga ada nilai-nilai idealisme yang luar biasa. Jadi profesi yang hebat gitu. Saya kira sudah ada segmen masing-masing. Jadi intinya nggak perlu takut ya Bang tergeser atau enggak ya Bang? Nggak perlu takut, kalaupun tergeser ya udah nasib lo, ya kan? Takdir lo gitu ya. Takdir lo, kita kan suka nyalain orang gitu. Ada artis sukses, YouTube-nya banyak, terus kita iri, ya biarin, emang dari dulu juga udah ada artis. Belajar jadi wartawan yang benar. Wartawan yang benar itu apa? Punya skill, ya, punya pengetahuan, punya isme, punya prinsip, 3 itu. Ya, punya pengetahuan, ya, punya skill, ya, jadi bukan cuma tahu tapi bisa, ya, punya skill tuh bisa nulis dengan bagus,
bisa wawancara dengan bagus. Wawancara tuh ada tekniknya loh. Ya ada nanti. Apa tuh Bang? Ya nanti kapan-kapan kita belajar. Jangan di sini Nanti berarti ya. Nggak cukup durasinya waktunya nggak ya. cukup, ya. Bagaimana mewawancarai orang ya? Karena wawancara terbaik itu adalah wawancara yang bisa menghasilkan informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber. Seringkali pewawancara itu salah. Wawancara 10 menit, 20 menit, 1 jam, 2 jam, informasinya nggak banyak. Berarti wawancaranya gagal. Nah, kenapa? Mungkin dia nggak tahu teorinya, dia nggak tahu caranya dan seterusnya. Nah, jadi punya pengetahuan, ya, teori-teori, punya skill, keterampilan, bisa mengerjakan, dan punya prinsip. Ini juga penting, isme tadi, idealisme tadi. Ya. Di situ nanti soal reputasi, soal independensi, integritas, dan seterusnya. Nah, itu isme-isme. Nah, ini aja dijaga, ya udah hebat banget. Nggak usah mikirin Dedi, ya biarin aja. Ya. Terus, kalau dia emang udah menguasai itu, kenapa dia nggak bikin menjadi YouTuber juga, ya kan? Kan nggak, jangan juga kita tempatkan para YouTuber tuh dalam posisi yang pasti mereka jelek, lebih hina gitu. Enggak. Ya. Kalaupun seperti itu ya kita dorong agar para YouTuber itu juga menghasilkan konten-konten yang bagus, dan banyak kok konten-konten YouTube itu yang bagus kan, gitu. Itu banyak kan saya ngomongnya. Nggak apa-apa Bang. Terkesima gitu. Nah, berarti kita juga nggak perlu takut dong. Kayak contohnya di Microsoft nih Bang. Mereka sudah mengganti karyawan wartawannya tuh dengan robot loh. Robot AI ya. Itu memungkinkan juga nggak sih wartawan tuh ntar bakal punah profesi ini? Semuanya diganti dengan robot ya. Ya mungkin aja, ya. Kayak mana kok punah? Jadi gini, kita tidak bisa melawan zaman. Nggak bisa. Harus mengikuti ya Bang. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Beradaptasi, nggak bisa kita lawan. Kalau mau lawan bisa, tapi mungkin ke gunung sana ya, jadi pertapa, ya di hutan gitu bisa. Selama kita masih mau hidup di tengah peradaban modern ini, kita nggak bisa melawan zaman. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan zaman. Itu aja yang kita lakukan. Jadi kalau sama kayak generasi saya, generasi Bang Hotang, kami belajar jadi wartawan itu dari nulis, cetak, dari ngetik. Saya belajar jadi wartawan dari mesin ketik. Yang susahnya udah ngetik susah-susah, kita kasih ke redaktur, diperiksa pakai spidol, dicoret, buang gitu. Harus ngetik lagi. Kalau sekarang kan ngetik enak, walaupun dicoret-coret, ya nggak perlu ngetik dari awal kan gitu. Iya. Ada software-nya. Kami belajar dari masa yang gelap seperti itu gitu. Tapi ketika ada komputer ya kita menyesuaikan dengan komputer. Ketika ada internet ya kita menyesuaikan internet. Waktu masih banyak teman-teman di Lampung masih berkutat di media cetak, saya udah keluar 2013 dari media cetak. Gitu. 2014 saya bikin media online. Waktu itu belum sebanyak sekarang media online. Ya saya menyesuaikan diri gitu. Bukan langsung bisa, saya belajar. Banyak yang saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti itu lebih banyak nggak ngertinya daripada ngertinya. Tapi saya mau belajar gitu, karena saya masih mau hidup di sini. Saya menyesuaikan diri. Yang nggak bisa saya bilang wah ini bukan zaman gue deh gitu, nggak bisa gitu. Kita hanya bisa menyesuaikan diri. Nah untuk itu kita harus banyak belajar juga. Itu aja. Jadi kalau apakah akan punah? Ya tergantung dari kita sendiri gitu. Kalau kitanya nggak beradaptasi ya punah, ya kita akan punah. Tapi kalaupun udah beradaptasi tetap harus punah ya mau ngomong apa, memang zaman. Gimana lagi? Iya namanya zaman. Dinosaurus yang gedenya gitu aja bisa punah. Apalagi cuman kita yang seuprit ini kan. Ya harus beradaptasi. Harus ya, beradaptasi. Ya siapa tahu nanti kita nggak ada profesi wartawan, kita dagang beras atau apa kan, ya kan bisa banyak. Sambilan banget. Iya. Nah Bang, mengenai buku Skincau nih, kalau pesan-pesan yang ingin Abang sampaikan singkat aja nih untuk Sobat Kupas di sana apa Bang? Ya namanya orang buat buku pesan-pesan, pertama beli dong buku gue. Oh ya, aku juga mau nanya nih Bang. Kalau mau mesen di buku ini Bang, gimana caranya Bang? Ya bisa hubungin saya. Langsung ya Bang ya? Iya bisa hubungin nomor di bawah ini. Ya bisa, ya itu bisa langsung ke saya. Nomor WA-nya ada, saya lupa ya nomor WA saya. Ya biasa, namanya bukan pedagang tuh. Ya kalau pedagang langsung WA ke nomor ini nih. Nah saya lupa. Ya. Nah, itu satu pesannya. Yang kedua, lewat buku ini saya ingin mengajak kita semua ya. Marilah kita gunakan tangan kita ini, jempol kita ini ya. Sebagai ladang kebaikan untuk kita. Ya. Mungkin kita udah terlalu banyak dosa, terlalu banyak kesalahan ya.
jangan kita tambah-tambahin lewat jempol kita. Kita bisa memilih postingan kita itu menjadi baik atau buruk, itu pilihan yang hanya kita yang bisa memutuskan, ya. Jadi kalau jempol kita tuh bikin jelek, ya itu gara-gara kita, jangan nyalahin orang. Ya, maka saya mengajak, mendorong kita semua, ayo gunakan jempol kita untuk menjadi perantara kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Teman-teman yang bisa nulis, ayo bikin tulisan-tulisan yang menggugah, yang menginspirasi, ya. Ini sekarang kita lagi pandemi nih, lagi masa sulit, gak pernah ada yang ngebayangin seperti ini. Kebayang aja enggak, saya tahu situasi begini cuma dari film, tapi skupnya kecil. Ya ada film-film Hollywood itu yang kurang lebih sama gitu, tapi skupnya kecil. Gak pernah kita ngebayangin bakal ketemu situasi begini. Susah, semua susah. Orang miskin susah, orang kaya juga susah. Ya, pengusaha-pengusaha kayak Bang Hotang ini, karyawannya banyak, ya, harus tetap bertahan karena harus menghidupi, menggaji sekian banyak karyawan. Kalau beliau ini susah, maka susahnya bukan hanya untuk beliau, tapi untuk semua karyawannya. Jadi susah semua. Sementara mungkin ya mungkin saja pendapatan ya berkurang karena semua sektor bisnis. Bukan hanya bisnis media, semua sektor bisnis itu melemah semua gara-gara pandemi, ya. Ekonomi dunia pun diprediksi akan mengalami resesi, ya. Pertumbuhan ekonomi melambat, bahkan minus, beberapa negara itu minus. Nah, dalam situasi susah ini kita ngapain gitu? Apakah kita terjebak dalam kesusahan ini, ikut menjadi beban, ikut menjadi masalah, atau kita menjadi solusi? Nah, kalau saya memilih, saya menjadi bagian dari solusi. Ya, menjadi bagian dari solusi. Bukan berarti saya nggak susah, saya juga banyak kesusahan saya. Tapi untuk apa saya di media sosial? Hanya untuk mengumbar air mata dan kesusahan saya, ya. Mencari simpati untuk apa? Saya tidak memilih seperti itu. Saya gunakan media sosial untuk mengajak orang, minimal orang-orang yang kenal sama saya, orang-orang yang percaya saya untuk melakukan kebaikan. Ayo bikin kebaikan. Kemarin misalnya saya bikin tulisan soal Oscar Schindler, ya. Itu seorang pengusaha yang hebat, ya. Dia pengusaha yang hidup di zaman Perang Dunia Kedua, ya. Seorang anggota partai Nazi, ya. Nazi itu kan citranya kejam, bengis gitu, tapi dia baik sekali gitu. Dia menyelamatkan 1000 lebih karyawannya, ya, selamat gitu pada Perang Dunia Kedua. Nah, saya menuliskan soal Oscar itu untuk membuat orang lain tergugah, ya, bahwa kebaikan itu bisa dilakukan siapapun. Kebaikan itu tidak ada batas suku, agama, ya. Tidak ada stigma untuk kebaikan. Ya, kalau Nazi pasti jahat gitu. Kalau orang beda agama sama kita pasti jahat, enggak gitu. Ya, kita kan hari ini juga kadang-kadang masih tersekat-sekat sama soal begitu. Benar, Bang. Lu bukan agama gue, lu pasti jahat, pasti masuk neraka. Bahkan sesama agama pun kadang kita bertengkar. Ya udah sulit begini pun kita masih bertengkar. Nah, saya ingin mengajak, ayo kita jangan bertengkar, ayo kita bersahabat, saling bekerja sama, saling berangkulan, saling membantu. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ada yang susah, kita bantu. Dengan apapun bisa kita lakukan. Ya, saya tulis itu, tidak ada kebaikan yang kecil. Ya, kebaikan itu semuanya besar. Ya, sepanjang kita lakukan dengan niat baik, ya dia akan menjadi sesuatu yang bernilai bagi orang yang mendapatkan kebaikan itu. Saya pernah menulis soal berbagi telur, ya, berbagi telur. 1 kilogram telur itu yang dibagikan itu cuma seharga 20.000. Buat orang kaya, duit 20.000 atau sekilo telur itu nggak ada nilainya. Tapi buat orang miskin yang nerima sekilo telur itu, kalau orang miskin itu punya anak 2, suami istri punya anak 2, orang 4 gitu, itu bisa untuk makan 4 hari sekilo telur. Nah, 20.000 ya. 20.000, mungkin banyak orang nggak kepikiran gitu. Dengan 20.000 dia bisa menyelamatkan tetangganya. Nah, saya menulis itu gitu. Lewat Oscar, lewat sekilo telur gitu. Ayo kita berbuat kebaikan. Dan saya sekarang cenderung mengapresiasi orang-orang berbuat baik. Dulu saya masih jadi wartawan sekalian ini senangnya marah gitu. Semua saya kritik, semua saya lawan gitu, ya. Sekarang masih lah kadang-kadang, ya, tapi saya kurangi. Sekarang saya lebih banyak memberikan tempat untuk kebaikan, memberikan panggung untuk kebaikan demi kebaikan. Kalau ada orang bagus, saya ceritakan. Kalau ada orang hebat yang berbuat kebaikan untuk banyak orang, saya berikan tempat, saya tulis gitu. Saya nggak ragu-ragu untuk menulis kebaikan demi kebaikan, biar orang merasa hidup ini masih ada harapan, ya. Hidup ini nggak semuanya masalah gitu, ya. Masih banyak orang baik di sekitar kita. Ya kan,
banyak media, banyak koran tuh kan isinya korupsi, ya kan, politik, pokoknya nggak ada benernya dunia ini. Bacaan gitu. berat lagi kayak gitu ya bang. Iya, nah tulisan-tulisan saya ada yang begitu mungkin sedikit ya, tapi lebih banyak saya memberikan panggung untuk kebaikan, ya untuk kebaikan gitu. Karena kita butuh semangat, butuh harapan, butuh inspirasi. Nah sekaligus saya bukan hanya menulis hal itu bukan untuk semata-mata hanya untuk menginspirasi orang, tapi juga pertama-tama kepada diri saya sendiri. Saya juga ingin menumbuhkan harapan buat saya gitu, bahwa saya juga mungkin di sisa usia saya masih bisa berguna untuk orang-orang dekat saya, untuk masyarakat saya dan seterusnya. Nah, begitu. Nggak tahu nyambung apa nggak sama pertanyaannya? Nyambung lah bang. Berarti pesannya tuh ya ingin berbuat kebaikan gitu kan, memberikan Dan kebaikan. kalau kita ngeliat dari buku ini juga mengajarkan tentang memanusiakan manusia gitu ya. Betul. Istilahnya siapa sih yang mau terkena COVID gitu kan? Betul. Padahal belum baca kan, udah tahu Cuman isinya. tahu Tapi isinya. dikasih komentar Itu hebatnya buku Sekincau. Orang bisa tahu isinya tanpa dia harus membaca. Baru dikasih penjelasan dikit ya bang ya. Apalagi ngebaca ya bang. Apalagi ngebaca. Berarti harus pesan. Apalagi beli. Iya. Ayo beli. Udah pantas belum saya kayak pedagang? Cocok bang. Ini berapa lama sih bang bikin kayak gini, bikin buku ini, Bang Juendra? Kalau proses menulisnya kan, saya mulai produktif itu Maret sampai Juni kemarin ya, banyak gitu. Nah itu yang saya kumpulin tulisan-tulisan sampai bulan Juni. Tapi kan harus dibatasin karena mau dibuat buku kan. Kalau saya nulis terus nggak jadi bukunya. Jadi saya putus sampai bulan Juni. Jadi Maret sampai Juni. Terus saya buka-buka bulan Februari itu ada dua status gitu ya. Saya masukin, kasihan juga kan dia. Januari itu hampir nggak ada ya. Jadi Maret sampai Juni plus 2 status bulan Februari lah kayak gitu. Nah itu durasi tulisannya. Nah dari editing itu selama proses itu editing, karena edit sendiri kan. Jadi saya nggak pakai penerbit mana-mana, pakai penerbit saya sendiri. Bumi Bima namanya, dan ini alhamdulillah kemudian kita urus sudah bisa jadi penerbit. Jadi teman-teman netizen ya, yang Sobat Kupas ya, yang mau menerbitkan buku boleh ke saya penerbit Bumi Bima. Insya Allah editannya bagus karena saya ngedit, ya kan. Nah, gitu. Jadi edit, layout, cetak. Ini tanggal berapa nih? Ya nggak nyampe sebulan lah, 2 minggu 3 minggu lah. Gitu. Yang lama waktu kita ngurus proses penerbitannya itu ya, penerbit ISBN dan sebagainya itu aja. Kalau prosesnya mungkin sekitar 2 minggu. Iya, makasih banyak nih Bang Juendra. Sama-sama, atas Tia, kesempatannya udah hadir di Kupas Podcast. Semuanya sangat bermanfaat.